Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini harusnya kita bisa berkumpul untuk persekutuan doa di Gereja Kristus Jembatan Hitam. Namun sekarang kita akan bersama-sama melalui online ini, kita pun bisa bersekutu dalam doa. Kita awali persekutuan doa hari ini yaitu dengan nyanyikan El Shaddai. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau malam hari ini kami boleh kembali bersekutu melalui online ini. Tidak ada yang menjadi penghalang bagi kami untuk datang menghadap hadirat-Mu. Dalam melalui persekutuan kami yang singkat ini sungguh boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kami percayakan persekutuan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi dari Nafri Rohani nomor 23 sambil mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku lemah, Tuhan kuat. Itu cukup bagiku.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara jemaat Gereja Kristus Jembatan Hitam, baik pusat maupun pos. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Tuhan untuk perenungan firman-Nya dalam kita berdoa malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini hati kami terbuka untuk mendengar firman-Mu yang mengantar kami dan yang bahkan meneguhkan kami untuk berdoa di tengah-tengah krisis wabah ini agar kami diteguhkan. Mari berbicaralah Bapa, kami siap mendengarnya dalam Roh Kudus yang menuntun dan membawa kami masuk dalam kebenaran firman-Mu, dan dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara, pembacaan firman Tuhan sebagaimana rangkaian dari doa Kamis malam gereja kita sampai pada ratapan, kitab Ratapan, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Ratapan, pasalnya yang kedua, ayat 15 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau, mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau semua seterumu mengangakkan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, wabah COVID-19 atau coronavirus disease 19 dan yang lebih yang kita kenal virus corona ini telah menghantam sendi-sendi kehidupan manusia. Tidak hanya di Indonesia tentunya, tetapi juga di seluruh dunia. Update COVID-19 di Republik Indonesia, negeri yang tercinta ini, per 26 Maret 2020, hari ini, yang positif ada 893 orang, dan negatif dinyatakan 2.625. Yang sembuh menjadi kabar gembira, yaitu ada 35 orang. Namun menjadi kedukaan bagi kita yang meninggal ada sebanyak 78 orang. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita? Bagi saya, wabah virus corona ini begitu menakutkan dalam tanda kutip. Coba bisa kita membayangkan saudara, saya punya suatu
perasaan yang terpukul pada satu hari mendapat kabar ada 3 orang yang saya pribadi kenal dengan baik meninggal dalam satu hari yang sama. Bukan hanya sekedar meninggalnya, saudara. Tentunya bagi kita orang percaya, kematian bukan hal yang menakutkan, bukan? Bahkan dalam Filipi 1:21 Rasul Paulus mengatakan, tak kalah kita hidup dalam Kristus, maka Kristus adalah keuntungan, sehingga kematian pun menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Sehingga mati adalah keuntungan. Tetapi saudara, yang menakutkan bagi saya dengan adanya virus corona ini adalah kematian yang saya bayangkan, saya gambarkan dengan kesendirian. Itulah yang menyakitkan, saudara. Tak kalah mengerang dalam kesakitan, tak kalah menjelang kematian dalam kesendirian. Tidak ada keluarga yang dapat menemani, bahkan diperbolehkan, memang tidak diperbolehkan. Hingga pada saat kematian itu pun tidak lagi ada kedukaan, ke rumah duka kah, ada ibadah-ibadah perkampungan, tidak ada. Dalam standar operasional bagi mereka yang terpapar virus ini adalah dalam 4 jam harus segera dimakamkan atau dikremasi. Sehingga harus dari rumah sakit langsung ke tempat pemakaman atau krematorium itu. So, saudara, inilah suasana yang mencekam. Belum lagi dalam kehidupan sisi ekonomi bagi bangsa negara, kehidupan ekonomi kita, keluarga, ataupun juga dalam kehidupan agama, kehidupan ibadah. Yang kita sudah ketahui, kita tidak lagi dapat beribadah dalam kerumunan banyak orang dalam gereja. Kita meratap, saudara. Dan memang kita dalam suasana seperti ini. Tapi ratapan kita, sebagaimana dalam kitab ratapan yang kita baca pada saat ini. Saat kita meratap, bukan keputusasaan di sana, tetapi ratapan yang mengandung pengharapan. Karena kita punya Tuhan yang hidup, saudara. Di dalam ratapan pasal 2 ayat 15 sampai 19 ini, kita melihat ada sebuah seruan supaya memanggil nama Allah dengan sungguh. Jadi kabar gembira di tengah-tengah ratapan yang kita alami oleh karena virus corona ini, saudara, adalah ada sebuah panggilan untuk kita orang percaya untuk mengandalkan Tuhan. Pada ayat yang ke-18 dikatakan, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Ayat ini menekankan ada satu keseriusan, kesungguhan, tidak boleh menunda-nunda. Ada kata, janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Artinya saudara, kita sekarang dipanggil untuk segera hari ini bertobat. Itulah yang menjadi sebuah panggilan, adanya sebuah pertobatan. Pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dari ratapan yang kita baca tadi, ada penekanan seakan-akan ada sebuah ejekan dari bangsa yang bukan Israel. Musuh-musuh dalam tanda kutip Israel yang melihat kota Yerusalem yang digambarkan sebagai kota yang indah, tetapi sebenarnya sudah menjadi puing-puing. Musuh-musuh sudah menghancurkannya. Jadi ada sebuah ejekan dari ayat 15-16 yang kita baca sana. Ada suitan-suitan digambarkan seperti itu, saudara. Seakan ayat 15, ayat 16 itu mengalihkan untuk lebih suka mengatakan indah, sayang daripada pertobatan tadi. Padahal itu adalah kata-kata ejekan musuh-musuh yang telah menghancurkan kota Yerusalem itu sendiri. Sehingga ayat
18 ayat 19. Lagi saya katakan saya, ada sebuah kesungguhan untuk mencari Tuhan. Ada kata berteriaklah, ada kata bangunlah ayat yang ke-19. Bahkan mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Saya melihat bahwa situasi kota Yerusalem pada masa itu, saat ini kita mengalaminya. Bukankah karena virus ini, tiba-tiba orang bisa terkapar di pinggir jalan. Dan banyak mereka yang saat ini tidak berdaya di rumah sakit. Saat inilah kita harus bertindak untuk datang kepada Tuhan. Di dalam kesungguhan berdoa, saudara. Bukan kita meninggalkan doa. Sebaliknya, kita semakin berseru kepadanya. Dalam gereja mula-mula, pada peristiwa para murid yang digambarkan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31, saudara bisa bandingkan di sana. Tak kala para murid Petrus dan Yohanes yang teraniaya oleh karena iman percayanya kepada Kristus, disesal oleh pemimpin agama. Tetapi tak kala mereka dilepaskan dan mereka kembali ke gereja mula-mula, kelompok orang-orang percaya, Petrus dan Yohanes mengabarkan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Menarik saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayatnya ke-31, mungkin di ayat 24 lebih dahulu, dikatakan mereka berseru kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan dalam rangkaian ayat 23 sampai 31, di ayatnya ke-31 saudara, tak kala mereka berdoa dikatakan, bergoyanglah bumi. Suatu kuasa doa yang luar biasa. Tak kala mereka berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang Tuhan Yesus sendiri katakan bukan kepada murid-murid, yang diingat kembali oleh Rasul Paulus dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 5 ayat 6, bahwa dialah satu-satunya benar. Di ayat yang kelima, ayat 6 katakan bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau. Aku Tuhan yang menyertai engkau. So ini menjadi jaminan kita pada malam hari ini dalam doa kita. Di tengah-tengah situasi yang saat ini kita alami, bukan ketakutan. Ya memang kita khawatir, kita cemas, bahkan kita meratap. Tapi kita punya pengharapan. Dia penguasa alam semesta. Dia berdaulat dalam hidup saudara dan saya. Dan kita punya Tuhan, pemilik hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Dan dia berjanji menyertai kita bahkan sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Seperti biasa, boleh saudara berdoa dengan berlutut atau dengan sikap berdoa sudah jauh lebih baik. Kita akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama tentunya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pemerintahan kita, Bapak Jokowi, supaya terus diberi kesehatan, diberikan kemampuan dalam mengatasi situasi yang seperti yang kita alami saat ini. Terutama juga baru saja mengalami kedukaan oleh karena ibunda sudah berpulang. Kita perlu mendoakan beliau. Juga para menteri dan juga pemerintahan di daerah-daerah tidak panik, mengambil keputusan yang tepat sehingga boleh mendatangkan kebaikan dari negeri. Kita berdoa itu. Yang kedua, kita berdoa untuk saudara kita yang mengalami terpapar, mengalami suspek virus ini, dan mungkin mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi, mereka berduka karenanya. Kita doakan itu. Bahkan juga terutama mereka yang bekerja di garda terdepan, para medis, dokter, dan antara mereka juga ada yang meninggal bukan karena mereka melakukan tugas yang mulia ini. Dan
Yang tiga, kita berdoa untuk gereja kita, GKJH. Berdoa juga untuk Pos Cengklok, supaya jemaat semakin lebih dekat kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah rumah, ibadah-ibadah pribadi, tidak meninggalkan Tuhan, dan tetap tenang teduh, tetap tidak panik, dan terus mempercayakan Tuhan. Doakan untuk keuangan, tentunya keuangan gereja kita di tengah-tengah tidak ada lagi ibadah konvensional. Biarlah jemaat tetap bertanggung jawab, ambil bagian, mungkin melalui transfer yang sudah diumumkan dalam warta WA group, ya kan? Dan kita terakhir untuk pribadi, ya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersama bersahati berdoa untuk situasi bangsa ini, berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Biarlah mampu mengatasi dalam setiap pengambilan keputusan yang tepat. Bersyukur telah melakukan tindakan-tindakan preventif dengan membeli alat-alat kesehatan, bahkan obat-obat yang langsung menjemput ke Tiongkok. Dan itu membuat kami lebih tenang karena ketersediaan obat-obat bagi mereka yang terkena atau terpapar virus corona ini. Bersyukur Tuhan untuk pemerintahan kami, juga pemerintahan daerah yang tetap juga sejalan dengan pemerintahan pusat, sehingga setiap keputusan yang searah ini, sejalan ini, boleh menenangkan situasi negeri ini, sehingga perekonomian yang pastinya mandek tidak semakin terpuruk karena hal-hal yang menakutkan yang kami perkirakan boleh tidak terjadi Tuhan. Sehingga tetap kami tenang teduh sekalipun semakin meningkatnya kehidupan yang dengan harga-harga yang mungkin meningkat, harga emas, dolar, dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkati pemerintahan kami, beri bijaksana pada mereka, terutama bagi Presiden kami Bapak Jokowi. Dia turut beri kesehatan pada Presiden kami, terutama dalam kedukaan yang dialami oleh karena ibunda yang sudah berpulang. Biarlah tetap teduh bagi pemimpin kami ini Tuhan, bersama keluarga, kau bungkus dengan kuasa dan kasih. Berkati juga untuk para menteri, boleh terus menindaklanjuti setiap keputusan yang diambil oleh presiden dan wakil presiden tentunya. Berkati Tuhan untuk perintah di daerah-daerah. Tuhan juga berkati mereka. Kami menyerahkan juga untuk situasi-situasi yang terjadi saat ini. Mereka yang bekerja di garda terdepan, para medis, para dokter, para suster, mereka yang langsung bersentuhan dengan mereka yang mengalami virus ini. Tuhan kau berkati, berikan terus kekuatan, kesehatan, sukacita dalam mereka bekerja. Dan nyata mereka juga ada mengalami kehilangan nyawa, mereka meninggal. Ada beberapa dokter, kami menyayangkan kedukaan yang begitu besar dialami oleh keluarga mereka. Biar Engkau memberkati itu. Beri penghiburanmu pada keluarga-keluarga dan para dokter yang meninggal ini, yang berkorban bagi kemanusiaan. Kau berkati Tuhan juga untuk saudara kami yang mengalami kedukaan karena virus ini. Kami berdoa Tuhan, kau kasihani mereka, beri penghiburan. Tak kalah mereka kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan saudara yang mereka kasih dengan sekejap. Tuhan biarlah berkati agar ada sukacita surga di tengah-tengah kedukaan yang mereka alami. Engkau berkati Tuhan. Saat ini kami mau berdoa juga untuk gereja kami, Gereja Kristus Jembatan Hitam, dan juga pos kami, Pos Cengklok. Berdoa dalam situasi seperti ini, jemaat tetap lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi pada Tuhan, lebih mengandalkan Engkau, dan terus berserah dan tidak semakin jauh daripada Tuhan. Mari Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, boleh tetap berkat Tuhan ada di sana, sehingga mereka mampu tetap menafkahi kehidupan keluarga, dan karena berkat itu datang hanya daripada. Berkati kehidupan jemaat-Mu Tuhan, bagi kehidupan keuangan gerejamu dalam krisis seperti ini Tuhan. Kami menyadari tidak adanya ibadah konvensional, akhirnya jemaat harus mentransfer karena biar kiranya Tuhan ada tanggung jawab, sehingga juga mencukupi kehidupan jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ada di sini. Kalau surgawi menyerahkan untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan, biar Engkau pelihara mereka dimanapun berada. Dan pada akhirnya menyerahkan untuk setiap doa pribadi kami. Biar Tuhan kami mau tenang. Setiap pribadi akan datang dalam doa-doa pribadi kami.
Inilah doa seru kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Angkatlah hatimu. Kita akhiri ibadah doa malam ini dalam berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.